Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa ballaghana nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara sekalian yang hari ini mudah-mudahan senantiasa mendapat maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi langit dan seluas jagat raya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada tara, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga pada kesempatan subuh ini kita ditakdir Allah Subhanahu wa taala dapat kembali datang ke Masjid Al-Istiqomah ini, masjid yang insyaallah mendapat barokah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh kita berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan zikir, dan kita lanjutkan sekarang kita mengkaji Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 tahun yang lalu. Jadi kitab Al-Qur'an ini sudah lama diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup kita, supaya kita hidup di dunia bahagia dan sejahtera nanti di akhirat nanti. Mudah-mudahan setelah kita baca Al-Qur'annya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, dapat melaksanakan, dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah semuanya dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, kita insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadarani wa qulil salihah wa ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ولمن دخل في بيت أجمعين كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رهي جميع أهل السلسلة طريق قادرية ونقع سبنية محصرية والجميع ربي وصل مضرات سلطان عوني أصحاب العالمين شيخ محيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس السر وسن الشيخ قاسم جنيدي البغدادي شيخ فاطمة سلس الغفار وسن الشيخ مفتل سيف شرف والشيخ عبد الكريم المنكري وضرات شيخنا المقرم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وإدراك شيخنا الكرم الشيخ وصاحب الوفدات العارفين
حضرات شيخنا المكرم الشيخ محمد عبد الباسط المسلول القادري النقشبندي المتقي الكامل المكمل الموافق الأصمداني المهدي المجدد رضي الله عنهم سرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم حضرات شيخنا مام عبد الله بن محمد بن محمد ريس وحضرات كهيجة الشيخ بن نصر وعبد الله بن الساعدي وعبد الرحمن بن الساعدي وحاج مسلم بن حاج عبد الرحمن وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وإلى آباء المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كل شر الليل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Kita buka lagi Al-Quran Surat An-Nisa ayat 18 halaman 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى Satu ayat aja dulu sampai dengan ayat 118. Alhamdulillah. Setiap manusia, setiap yang berjiwa selama 24 jam
pasti melakukan kesalahan dan dosa. Kita hidup di dunia ini tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, karena kita mengetahui bahwa kita selalu melaksanakan dosa, melakukan dosa, maka tidak ada kewajiban lain kecuali bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap sesuatu pasti ada obatnya. Dan obat kita melaksanakan, kita melakukan kesalahan dan dosa adalah dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang sebenar-benar nasuha, bukan tobat main-main. Ketika salat subuh kita beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami ya Allah atas dosa-dosa kami ya Allah. Min jami'il ma'asi, dan seluruh dosa-dosa yang kami perbuat ya Allah. Min jami'il ma'asi wa dzunub, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Nah, itu yang kita baca biasanya setiap kali setelah sholat. Kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah subuh sampai sebelum zuhur, selama itu kita masih melakukan dosa lagi, kesalahan lagi. Ketika datang zuhur, istighfar lagi, bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai zuhur, sebelum masuk asar, kita selalu berdosa lagi, melakukan kesalahan lagi, tutup sama asar, istighfar lagi. Sebelum maghrib kita berdosa lagi, istighfar lagi maghrib. Sebelum isya datang kita melaksanakan dosa lagi, istighfar isya. Dan sebelum subuh kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar pada saat salat subuh. Jadi kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah terangkan sekarang tentang taubat. Walaysat taubat, dan tidaklah ada taubat. Tidak ada taubat lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan. Jadi kalau tidak ada tapi pengetahuan kesalahannya, dia terus-menerus melakukan kesalahan dan dosa, dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta idza hadara ahaduhumul maut, sampai datangnya maut menjemputnya. Jadi kalau kita tidak pernah ada orang yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang malaikat Israil hadapannya mencabut nyawanya, tapi pada saat itu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala inni tubtu al-an. Dia berkata, ya Allah, aku bertobat sekarang ya Allah. Jadi pada saat sakaratul maut dia berkata, ini tubtul an, aku bertobat sekarang ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maaf, sudah berakhir. Tidak ada tobat ketika sakaratul maut. Tidak ada diterima tobat kamu. Kenapa kamu dikasih waktu sampai dengan 20 tahun hidup, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70, tidak mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat kamu ditarik jasadmu dikembalikan Allah Subhanahu wa taala, ini kebetulan aku bertobat, tidak akan terima pada saat kamu bertobat pada saat itu. Jadi kalau sudah akan sakaratul maut, tidak akan diterima lagi. Kapan mau terima? Sekarang, sebelum datangnya maut, kita bertobat terus pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah,
Astagfirullah. Adakah orang seperti ini? Ada. Makanya Al-Quran menyebutkan. Ini berlaku khusus orang Muslim. Karena Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kaum Nabi Adam dan mengutus kepada kita semua. Wa imma yatiyannakum minni huda. Dan apabila telah datang pada kalian dariku hidayah, yaitu Islam, kemudian kalian terus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nanti kamu pada saat pulang ke kampung halaman kamu, kampung akhirat, tidak ada rasa kekhawatiran dan akan bersedih hati ketika saatnya kita pulang kampung akhirat nanti. Kampung yang tidak akan ada lagi batas-batas waktu, tidak ada batas waktu lagi, semuanya akan abadan di sana. Kita kalau sudah bertobat dan mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada rasa khawatir dan akan bersedih hati. Sebaliknya walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, bagi orang-orang yang kufur, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa terus mendustakan ayat-ayat kami, ulaika hum ashabun nar, mereka akan digolongkan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam neraka. Jadi kalau kita tidak mau bertobat pada saat tobatnya, tobat ini tubuh Quran, tidak akan diterima tobatnya. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, dan bagi orang-orang yang meninggal sedangkan mereka kafir kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika a'tadna lahum azaban alima, mereka itulah akan ditempatkan kami kepada mereka azab yang sangat pedih. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kita akan ditempatkan kalau kita tidak bertobat tadi pada saat meninggal dunia. Ya Allah, nauzubillah, summa nauzubillah. Kampung halaman kita bukan kampung yang nikmat, bahagia, tapi kamu penyesalan seumur hidup. Nah, oleh karena itu, menyesal sekarang, jangan nanti pada saat tadi, ketika nanti setelah kampung akhirat nanti. Bertobatlah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita yang masih terus bergelimang berdosa, ingatkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekarang. Nanti tidak ada taubat lagi pada saat nanti ketika meninggal dunia. Bapak-bapak, nanti di yaumil kiamah nanti, setelah trompet kedua dikumandangkan oleh malaikat, kita akan bangun di kubur kita. Kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, akan mempertanggungjawabkan satu persatu amaliah kita ketika di dunia. Di saat tadi dikumpulkanlah kita di padang mahsyar, padang yang sangat luas, dan matahari pada saat itu di sehasta kita, sehasta sini matahari. Kita akan menembus satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diminta pertanggungjawaban amaliah di kita. Sekarang sudah 7 miliar orang yang ada di muka bumi ini. Kalau kita jumlahkan yang sudah meninggal 7 miliar, artinya sudah 14 miliar sudah Allah jadikan kita di manusia. Pada saat kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, urutan berapa kita? Dari 14 miliar orang yang sudah dilahirkan akan mempertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang berapa urutannya?
Kita nunggunya lama. Masya Allah. Ketika dipanggil sudah matahari sudah ada di atas kita. Nah, pada saat itu 5 mil satu persatu di situ. 1, 2, 3, 4 tanya umurnya, usahanya, ilmunya apa. Semuanya tanya. Kita umur 1, 2, 3 sampai urutan yang ke 5 miliar, bukan 500, 5 miliar. Bayangkan berapa waktu yang kita tunggu sampai segitu. Sedangkan matahari di atas. Tidak ada lain. Kalau kita menunggu, tidak ada lagi pekerjaan yang lain kecuali zikir kita yang sekarang yang dilaksanakan. Apa zikirnya? Zikir yang dalam qalbi, zikir sir, zikir khafi yang senantiasa pada saat kita nunggu di padang mahsyar. Kita kalau sekarang diamalkan zikirnya, kita menunggu dengan zikirnya. Terus zikir inilah kita yang pada saat kita menunggu nanti di yaumil kiamah nanti. Tidak ada lagi berkat ini. Itu tidak akan terjadi. Bayangkan kalau bapak-bapak tidak punya zikir ini. Ada penyesalan pada saat itu, takut. Oleh karena itu, sebelum kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada saat kita meninggal dunia telah taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalau kita masih diberi waktu, kesempatan hidup, dikasih udara segar, dikasih semuanya, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat mau bertobat ketika saat maut tidak akan diterima tobatnya. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Ada orang tua umurnya sudah 60 tahun. Pada saat 60 tahun tidak pernah sakit, tidak pernah merasa sakit. Nah, suatu ketika sudah 60 tahun dia ada merasa sakit di pinggangnya. Maka berobatlah dia ke suatu dokter. Kata dokter, "Bapak sepertinya ada kelainan tulang dan harus dirawat." Bapaknya nurut, dia dirawat, dia suatu rumah sakit selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, dokter menyarankan sudah selesai pengobatan. Kemudian setelah selesai itu sudah merasa ringan. Bapaknya diberi sehelai kertas oleh bagian keuangan. Ternyata itu adalah surat tagihan pembayar. Pada saat itu bapaknya menangis bercucur air mata. Ketika ditanya, "Bapak kenapa nangis?" "Saya menangis bukan karena jumlahnya yang tertera di sini. Jumlah ini saya bisa bayar. Seberapapun biaya rumah sakit saya akan bayar. Tapi Bapak kenapa nangis?" "Saya nangis karena rumah sakit ini saja harus bayar. Tapi selama 60 tahun diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kwitansi untuk membayar 60 tahun kesehatan." Oleh karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu membayar. Tidak perlu ada yang harus dilunasi selama kita masih hidup sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini
Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat terus pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu dosa yang paling besar yaitu ghaflah. Ghaflah itu apa ya Muhammad? Ghaflah itu tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah dosa terbesar bagi kaum muslimin kalau tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kita alhamdulillahirabbil alamin, hari ini sudah ada, Allah telah berikan informasi kepada kita bahwa dengan ayat Al-Qur'an ini ternyata ada warning buat kita. Ternyata kita harus tetap bertobat terus pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat semua Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan pada saat kita nanti meninggal dunia, kita sudah selesai semuanya. Mengkajinya Al-Qur'an sudah selesai sama tamat. Sudah kita amalkan kehidupan sehari-hari dan sudah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Allah memberikan informasi, salamun qawlan mir rabbir rahim. Pada saat kita meninggal, salamun qawlan mir rabbir rahim, salam keselamatan dari ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita baca Yasin, baca 5 kali minimal, salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim. Mudah-mudahan untuk kita nanti pada saat meninggal dunia Allah berikan salam kepada kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kita jangan terlena dengan umur yang muda dan jangan harus waspada dengan waktu-waktu yang telah selesai. Bonusnya telah selesai. 63 tahun adalah waktu yang harus kita ingat. Tapi kalau sudah lebih dari 63 tahun, kita harus waspada. Teruslah ingat sama Allah SWT. Beribadah terus pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyakiti orang. Berkatalah dengan baik pada orang. Kalau sudah 63 tahun, karena sudah lagi kita bonus kita sudah selesai. Dan bagi yang belum mencapai 63 tahun, teruslah berusaha ibadah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah-mudahan hanya tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan informasi ini hari ini pada saat di bulan Maulid ini kita terus diberi informasi bahwa terus kita beribadah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak-bapak yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Kita insya Allah dilanjutkan di Sabtu depan di ayat 19 surat An-Nisa. Dan sebentar lagi sudah juz kelima kita selesai dibacanya. Sampai dengan nanti ayat 23 surat An-Nisa itu artinya sudah kita membaca 5 juz. 5 juz kita sudah baca, 4 surat kita sudah baca. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa terus membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan mengaplikasikan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat yang lain. Mudah-mudahan barakah fadilah mukjizat Al-Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah meninggal dunia, Ibu Desi dan Bapak Arifman dan semua yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya dan ihsannya, diampuni segala dosanya dan Allah tempatkan di sisi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berumul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita doakan putra-putri kita, cucu-cucu kita yang masih
menuntut ilmu di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan dikabul seluruh cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh putra putri kita, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang belumlah mempunyai momongan cucu, mudah-mudahan Allah takdirkan mempunyai anak soleh yang solehah. Dan bagi yang sedang hamil, mudah-mudahan Allah beri kesempatan putra putri kita, dan pada saat melahirkan Allah berikan kelancaran dan Allah berikan putra putri yang sehat, putra putri yang nantinya berbakti Allah dan Rasulnya dan Rasulullah dan juga kepada orang tuanya. Mudah-mudahan putra putri kita jadi putra putri yang soleh-solehah, istri kita jadi solehah, saudara-saudara dia soleh-solehah. Dengan barakah Fatiha mukjizat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala. Dengan disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik yang menyangkut dunia maupun urusan akhirat. Kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan ilmu yang kita telah dapat, kita dengar menjadi ilmu yang barokah, harta kita barokah, putra putri kita barokah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan ala fi'il hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika sallallahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwalil afwad wa taqlilana biha min jami'il hajat. Tahhirna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'arajat. وتبرنا بالغير من جميع الخير والحياة وبعد الموت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتمم بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين واغفر لنا فإن خير الغافرين وارحمنا فإن الفاتحين وارزقنا فإن خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اجعلنا ديننا دين محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونيتنا المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين. اللهم تقبل الصواب من القرآن العظيم وما حللنا وما استبحنا وما استغفرنا وما سنة محمد صلى الله عليه وسلم هدية نازلة وبركة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وأزواجه وذريته وأمته ومن دخل فيه أجمعين. ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى أرواحهم خصوصا اللهم اغفر له وارحمه وارحمه
اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامة العين في الدين والدنيا والاخره، وزلا بالعلم وبردا بالرزق وضرة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وضمه من علينا به شقرات الموت والنجاة من النار وهو عند الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا من فضل العالمين، اللهم افتح لنا من فضل العالمين، اللهم افتح لنا من فضل العالمين. اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل ومنك الكل وأنت الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walaupun minkum. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.